Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal arba'atu allati yanbaghi laka an taf'alaha fal awwal an taj'ala mu'amalatak ma'allahi ta'ala. Wa ammal arba'atu anapun utawi perkara papat allati yang bagi kang sayukjo laka kadue siro opo antaf'alaha yento ngelakoni sopo siro ing arba'ah iku fal awwalu moko utawi kang awal iku antaja'ala yento ndadekaken sopo siro mu'amalatakah ing muamalah siro atau agawe siro ma'allahi ta'ala sertane Gusti Allah ta'ala bihaitsu law amalah kelawan sekirane lamun agawe ma'aka sertane siro biha kelawan muamalatak sopo abdukah kaulo siro tardo moko rido sopo siro biha kelawan muamalatak minhu sangking abdukah wala yadhiku lan ora rupek apa khatiruka ati siro alaihi ing atase abduka wala tagdabu lan ora bendu sapa siro wala tagdabu lan ora bendu sapa siro wallazi utawi barang la tardo kang ora rido sapa sira li nafsika kaduwe awak sira li nafsika kaduwe awak sira min abdika kang saking kawula sira al majazi kang bangsa majaz iku fala tardo moko ora rido sapa sira aidon halimane lillahi ta'ala kadue Gusti Allah ta'ala wa huwa halih utawi Allah iku sayyiduka Gusti sira al haqiqiyuh kang bangsa hakiki al haqiqiyuh kang bangsa hakiki wasani utawi kang kaping pindho iku kullama amilta ing dalem semangsane ngamal sapa sira binnasi kelawan manungso ij'alhu ndatekno sapa sira ij'alhu ndatekno sapa sira ing amal kama tardo kaya oleh rido sapa sira li nafsika kaduwe awak sira minhum sangking nas li annahu krana sak temene kelakuan iku layak muluh ora bakal sampurna apa imanu abdin imane kawula hatta yuhibba sehingga demen sapa abdin lisa irin nasi kaduwe
sekirane menungso ma ing barang yuhibbu kang demen sapa abdin yuhibbu kang demen sapa abdin ing mali nafsihi kaduwe awak dhewe ne abdin li nafsihi kaduwe awak dhewe ne abdin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang 4 hal yang tidak boleh dilakukan. 4 hal yang di situ tidak boleh untuk dilakukan bagi ahlul ilmi. Ahlul ilmi ini mencakup semua orang yang terlibat dalam ilmu, baik orang-orang yang belajar ilmu atau orang yang mengajar ilmu. Dan sekarang 4 hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh mereka ahlul ilmi, baik al-muta'allim wal mu'allim. Yang pertama, antaj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala. Kamu harus menjadikan pergaulanmu, hubunganmu, interaksimu dengan Gusti Allah itu sama dengan kamu diibaratkan berinteraksi dengan budak yang kamu miliki. Jadi bihaitsu law amala ma'aka biha 'abduka tarda biha minhu. Sekiranya kalau misalkan kamu itu punya anak buah, punya budak, lalu apa yang dilakukan oleh budak itu kamu ridho, maka kamu harus melakukan hal yang serupa kepada Gusti Allah. Tentunya ridhomu untuk sang budak itu bisa terwujud dengan adanya ketaatan sang budak terhadap perintahmu. Itu yang pertama. Ketika kamu itu punya budak atau anak buah, kamu perintah ke timur, ikut ke timur, kamu perintah ke barat, ikut ke barat, kamu dia larang ikut untuk taat aturan, maka hatimu pasti ridho sebagai sayyid atau pemimpin atau juragan atau mandor gitu lagi. Maka begitu pula itu harus kamu terapkan sebisa mungkin dan semampumu dalam berinteraksi dengan Tuhanmu yang menjadi sayyidmu secara hakiki. Sayyid yang secara hakikat dan sebenar-benarnya sayyid itu Gusti Allah. Karena kullu ma fis samawati wa fil ard, setiap apapun yang ada di langit ataupun di bumi itu hakikatnya adalah Abdullah, hamba dari Allah, kawulane Gusti Allah itu ki. Maka jika itu adalah status daripada kita semua, kita harus sadar dalam menjalankan perintah Allah itu kita harus laksanakan semaksimal mungkin sekiranya Allah itu sebagai sayyid kita sangat ridho kepada kita. Sebisa mungkin kita itu melakukan hal apapun yang mengundang ridhonya Gusti Allah. Wala yadhiqu khatiruka alaihi wala taghdab. Kalau misalkan kamu itu punya budak, lalu budakmu itu melakukan satu perilaku di hadapanmu atau untuk dirimu sehingga kamu itu ridho dan hatimu sama sekali tidak pernah berat hati, lapang hatimu akan perbuatan yang dihasilkan oleh sang budak tadi, kemudian hatimu itu tidak marah,
bahkan kamu bahagia dengan perilakunya, itu pun juga harus diterapkan kepada Gusti Allah. Dek remah sekiran kula ben sampean selaku hamba pangeran nikah ngelampain panapah, baik ucapan atau kelakuan atau kerentak ateh yang sifatnya sirri atau rahasia, itu sedaya sekiranya ngundang ridha Allah, sekiranya bisa ngibagus ya Allah nikah bunga karena apa yang sudah kita lakukan. Walladzi la tarda li nafsika min 'abdikal majazi fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyidukal haqiqi. Begitu pula sebaliknya, apa yang sekiranya membuat kamu marah dari seorang budak yang kamu miliki, itu juga sama. Kamu jangan sampai lakukan hal yang sama untuk kemudian membuat Allah itu juga dari itu. Wes gampang nak omong bela. Kalau contoh itu mungkin terlalu sulit gitu ki. Maksudnya kalau contoh budak itu terlalu sulit karena ada budak sekarang. Contoh mudahnya kamu itu punya adik lah, atau kamu punya anak. Apa yang dilakukan oleh anak sekiranya kamu itu bahagia, maka itu juga harus kamu lakukan untuk disembahkan kepada Gusti Allah, dipersembahkan untuk Gusti Allah. Kalau anakmu itu anak yang nurut kepada orang tua, kamu perintah dia jalani, kamu larang dia tinggalkan, kemudian dia berupaya untuk melakukan sesuatu yang membuat hatimu legowo, lega, puas, marempol gitu ya, atau bahkan kamu itu sangat bahagia, maka kamu harus meniru anakmu itu yang membuat kamu itu bahagia, yaitu kamu harus taat betul kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ajauhi larangan, dan juga menambah amalan ibadah yang semakin mendekatkan diri terhadap Gusti Allah, yaitu amalan-amalan sunnah itu kan sifatnya tidak wajib, cuma itu sebagai ziyadah, sebagai tambahan ibadah atas ibadah yang wajib, dan sebagai penyempurna kekurangan ibadah yang wajib. Intinya mensampian nikah bunga gara-gara anak nikah tunduk ke sampian kudu ngerti ya sampian endi pengiran ni kada remah sekiran bunga akadia sampian i berarti taat bentunduk dek ke perintah Gusti Allah. Wasani kullama amilta bin nasi ij'alhu kama tarda li nafsika minhum. Kemudian yang kedua yang seharusnya kamu lakukan agar supaya ilmumu itu menjadi hujjah yang baik untuk nasibmu nanti di yaumil qiyamah, tidak menjadi musuhmu, maka ketika kamu itu berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia, jadikan amal atau perbuatan ataupun perilakumu terhadap mereka itu mengukur ridhomu, mengukur kebahagiaanmu di saat orang lain bergaul denganmu. Paham maksudnya? Kalau misalkan kamu itu tidak suka dihina, tidak suka dicaci maki, tidak suka disakiti, maka kamu harus berbuat hal itu juga. Jangan sampai menyakiti, menghina, dan mencela orang lain. Kalau kamu tipe orang yang marah ketika dirasani orang, tipe orang yang tidak terima jika di situ diolok-olok orang, maka kamu sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal itu kepada orang, untuk tidak melakukan ghibah terhadap orang, untuk tidak
melakukan penghinaan terhadap orang. Dan apapun yang membuat kamu senang dari orang lain, maka lakukan hal itu pula kepada orang lain. Men sampean itu bunga ketika ereng parengen orang, pocih ban orang, dukung ban orang, sampean ini kebunga, maka lakonin hal itu sebagaimana kamu bahagia diperlakukan semacam itu oleh orang. Berarti sampean kudu mendukung orang dalam kebenaran, kemudian mencintai orang, memberi orang, mengasihi orang, itu lakukan hal yang serupa. Makanya la yakmulu al-iman atau la yakmulu imanu abdin hatta yuhibba li sairin nas ma yuhibbu li nafsih. Salah satu tanda keimanan seorang hamba itu sempurna, yaitu dia itu mencintai apa yang membuat dia itu cinta terhadap sesuatu itu untuk diberikan kepada orang lain. Mencintai apa yang dicintai oleh dirinya, lalu kemudian sesuatu itu diberikan kepada orang lain. Apa yang membuat dirinya itu cinta dan senang bahkan bahagia, semua sabab tersebut itu juga diberikan kepada orang lain. Men sampean nikah senang bunga jangan gelek kasa, maka sampean kudu membunga orang. Men sampean tak senang SAGN, maka cek nyakiin orang. Men sampean di situ senang meniyalem orang, maka sampean kudu ngalem ke orang. Man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak menyayangi pasti tidak akan mudah disayang. Itu hukum sabab akibat. Man khadama khudima, barang siapa yang melayani pasti akan dilayani. Sera orang sebagian ka orang terus cintain, maka di situ mustahil secara adi, mustahil secara tradisi. Memang orang nikah men pancen terus keseneng, nah ya kudu seneng ka orang. Akabai sabab-sabab baik dari perilaku, ucapan atau kerentek yang di situ membuat orang lain senang, maka kamu akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan perilaku hal yang sama, perilaku yang sama dari orang lain. Gitu ki. Intinya odik nikah sudah jenak punya masalah, kulah kindi masalah, ambian kindi masalah. Kabeh ini keteroda di orang bagus, cuma kadar kesabaran kita beda-beda. Kadang berdasar kuat ajalan lagi cobaan, melawan cobaan, ngelebatin cobaan, lulus dalam ujian sesuai dengan kadar kemampuan sabar kita. Kadang di situ berdasar tak mampu untuk melalui itu semua. Dan semua itu sebetulnya secara fitrah manusia sama-sama ingin bahagia. Setejenah tero mulja agapi, setejenah tero buga agapi, setejenah tero selamat agapi. Maka bagaimana untuk mensukseskan setiap tujuan masing-masing dari manusia? Harus bangunlah kesadaran diri. Bagaimana ia menengkok ria senang, engak ria diperlakukan semacam ini, ia makan kok kudu jek nyakiin orang. Ia men pancen engkok ria tak senang engak ria berarti jek sampai melakukan hal yang semacam itu. Semua itu punya masalah masing-masing. Semua itu punya problem masing-masing. Tapi paling tidak, ya setidak-tidaknya ada satu titik kecil kesabaran dalam hati.
dan juga satu titik kecil kesadaran dan kesabaran itu sebenarnya dalam hati. Karena kita itu punya masalah yang sama, problem yang sama, maka harus saling memberikan perhatian kepada sesama, saling support, saling mendukung, saling membantu dalam setiap kesulitan, saling berupaya untuk sama-sama bahagia walaupun torekohnya beda. Itu walaupun torekohnya beda. Pun wasalisu idza qara'tal ilma aw tala'tahu yang bagi ayyakuna ilmuka yuslih qalbak wa yuzakki nafsak wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim